Tapi banyak e-sports player yang juga maksudnya kalau lihat gila nih orang kaya banget gitu. Ada aja kayak gitu ya. Ada aja yang gayanya pengen terlihat kaya tapi ternyata enggak. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Gak sesuai kantongnya aja lah gayanya. Serius. Kalau kita ngelihat episode sebelumnya dari MLD Podcast, itu tuh kita ngelihat seorang yang namanya Ranger Emas alias Oji, ya kan? Dia adalah seorang shoutcaster atau seorang komentator gitu ya, dari sebuah kompetisi game atau banyak hal-hal yang berhubungan sama game. Nah, dia sempat bilang nih, kalau misalnya jadi atlet itu adalah impian dari seorang Oji. Nah, kalau sekarang kita bawain impiannya seorang Oji. Dan impian aku. Enggak ya. Kita pengen nanya dan pengen ngulik lebih lanjut seputar seorang atlet game. Itu seperti apa? Karena kan yang kita tahu nih ya, kalau misalnya kita ngomongin soal atlet game pasti berhubungan sama main game. Terus yang pasti dapat duit yang banyak. Ini nih yang cuma gue tahu kalau kita ngomongin seorang gamers. Tapi dibalik itu sebenarnya kayak gimana sih susahnya, kayak gimana serunya. Dan gimana perjuangannya menjadi seorang gamer. Sebenarnya seru atau enggak? Sebenarnya asik atau enggak? Atau ternyata banyak yang enggak enaknya? Enak apa enggak enak? Ntar sabar. Oke. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita, mau ngingetin aja nih jangan lupa kalau misalnya lo pengen dengerin episode-episode terbaru dari MLD Podcast, langsung cek ke Spotify kita MLD Podcast. Nah, lo bisa lihat juga nih video-video terbaru kita adanya di MLD Spot TV, langsung subscribe. Udah gitu langsung share, like, komen. Jangan lupa bunyiin loncengnya juga. Kalau misalnya lo pengen tahu updatean video-video terbaru yang ada di MLD Spot TV, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga dong follow Instagram kita di MLD Spot untuk tahu updatean terbaru kita di MLD Podcast. Dan langsung aja nih sekarang kita sambut bintang tamu kita, ada Mute di sini. Halo. Apa kabar? Baik. Keren. Coba lihat jarinya. Kirain kapalan. Berotot ya. Kirain kapalan. Biasanya gara-gara main game kapalan mulu. Ini Mutia atau orang-orang kenal dengan nama Mute gitu ya. Iya. Adalah seorang atlet game profesional. Profesional ya. Ya profesional sih. Gak apa-apa sombong gak apa-apa. Profesional gue. Nah ternyata emang punya kembaran. Jadi ini yang datang kamu kan, bukan kembaran kamu kan? Iya. Kembaran. Nah tapi katanya yang ngenalin kamu sama dunia game gitu adalah kembaran kamu. Iya kembaranku. Emang itu gimana ceritanya? Awalnya berarti dia duluan yang main game, kamu awalnya ikutan dia belakangan? Dulu. Okay. Awalnya dia itu main tuh gara-gara mantannya. Mantannya itu kan jadi waktu itu kan emang kalau keluarga aku tuh kayak emang kadang suka liburan sama keluarga mantan gitu-gitu. Oh akrab sama keluarga. Ya? Emang jadi kayak misalnya kalau kita keluarga aku liburan kadang ngajak pacar juga gitu-gitu. Oh, okay. Nah waktu itu dia lagi liburan sama mantannya ada. Terus mantannya tuh main game itu mulu kan. Terus dia kesel. Akhirnya udah deh aku download juga. Akhirnya dia download. Dia yang ketagihan. Malah dia yang jadi pro player. Akhirnya mantannya delete tuh game. Insecure lah. Kok jagoan cewek gue gitu kata dia. Gitu. Akhirnya udah dari situ. Terus aku ngeliat kembaranku nih. Bil kamu main game apaan sih? Ini mood seru banget PUBG. Kamu coba deh download gitu kan. Enggak ngapain game kayak gitu. Buang-buang waktu gitu kan. Terus gak apa-apa tahu seru. Terus dia suka nontonin konten-konten orang di YouTube juga kan. Kayak player PUBG. Terus konten kreator PUBG juga banyak banget kan yang share di YouTube. Dia akhirnya dia nunjukin tuh ke aku. Nah lucu-lucu kan yang pertama kali tunjukin itu namanya Bang Alex. Lucunya lucu gimana tuh mukanya kayak, apa komennya? Enggak, jadi kayak gameplay dia tuh kadang ngisengin orang gitu-gitu. Nah terus aku ngeliat kan seru juga. Akhirnya nyoba download lah. Pas nyoba download ternyata seru. Tapi susah banget. Awal tuh kayak kok orang bisa nembak sih sejauh itu gitu. Kayak gimana caranya. Karena kan kalau di PUBG itu kita harus bisa kontrol recoil gitu kan. Senjata kayak gimana. Kayak di real life juga gitu kan. Kayak polisi harus bisa ngontrol recoilnya juga. Benar. Nah dari situ akhirnya aku belajar terus nih. Kayak anjing gue cepu banget ya ternyata gitu kan. Pas nyoba-nyoba berkali-kali gue latihan terus. Nah tapi kembaran gue juga lama-lama ngelatih gue. Kayak Mut kamu tuh kayak gini. Mending kamu pakai senjata ini kalau kamu belum bisa gitu-gitu. Dikasih tutorial. Iya dia ngajarin. Nah terus dia tuh masuk ke e-sport lebih duluan dari gue. Oke. Dia itu masuk ke e-sport tuh kalau gak salah bulan April. April atau gak Mei. Kalau gue tuh masuk pas bulan Agustus. Tahun berapa? 2019. 19. Iya 2019. Itu tuh gue masih kuliah semester 4 kalau gak salah. Iya semester 4. Nah pertama kali gue ditawarin tuh awalnya kayak gue yang pertama kali gue tanyain ganggu kuliah atau enggak. Karena kalau di
keluarga gue pendidikan tuh pokoknya nomor Fokusnya satu. nomor satu nih. Nomor satu Fokus nomor satu pendidikan. adalah Yang penting pendidikan. lu lulus aja dulu. Terserah lu mau ngapain, terserah yang penting lu lulus dulu. Karena cewek kan soalnya juga. Aku fokus nomor satu kamu. Sorry lanjut. Sama ya kayak Oji ya. terus. Udah dari situ akhirnya pertama kali ditawarin masuk ke e-sport gue itu Onyx sama bos gue namanya Ko Justin. Dia nawarin tuh lewat Instagram. Kirain mau ngalus gitu kan, mau modus. Modus. Ternyata Bener ngasih opportunity gitu ya. ternyata dia nawarin. Kayak dia awalnya nanya, tertarik buat main PUBG gak? Terus gue bilang, gue emang main PUBG, aku emang main PUBG sih kok gitu kan. Terus dia bilang, kita lagi butuh player nih. Tapi gue pertama kali masuk ke e-sport itu, gue sebenarnya masih cupu banget. Sekarang udah gak kayak cupu dong. Gue awalnya tahu gue masuk ke dalam e-sport itu sebagai talent doang. Kayak buat konten gitu-gitu. Cuma bos gue nih kayak maksudnya dia mau gue improve juga lah. Kayak awalnya kayak oke, lu mungkin masuk ke dalam tim ini sebagai talent. Lama-lama gue pengen lu juga improve dengan gameplay lu gitu. Jago dong, jangan gitu-gitu doang. Gue keselnya yang buat gue ke-trigger tuh kayak gue sering banget kayak Mute cupu banget gini-gini. Alah Mute kan masuk ke e-sport karena cantik doang. Karena apa? Kalau dari dulu gue pengen, gue tuh dulu suka banget olahraga. Cuma kalau orang liat tampang gue kayak gini, gak mungkin lah Mute suka olahraga gitu kan. Paling yang kalau lari gini-gini kan gitu. Tapi cuma orang gak ngeliat aja. Sebenarnya dari dulu tuh gue basket sampai gue ikut kejuaraan. Sampai waktu itu gue hampir ngewakilin Jakarta gitu-gitu. Jadi kamu dari dulu udah ambi ya untuk sesuatu ya? Iya, jiwa kompetitif banget. Kompetitif banget, oke. Nah gue tuh dari dulu gue suka banget basket. Gue dulu suka banget lari, volley. Itu gue volley tuh sampai ikut kejuaraan juga, DKI gitu-gitu. Cuma orang gak ngeliat itu aja. Kadang kalau kayak gue misalkan gue tanding nih. Gue tanding di sekolah mana. Kayak cewek tuh udah kayak ya lah paling nih orang cuma modal centil doang. Pengen terlihat aja. Tapi pas mereka ngeliat anjir ternyata sangar juga ya. Gue sama kembaran gue tuh kemana-mana kayak gitu. Sampai gue ditawarin buat ikut kejuaraan ini itu. Cuma dari dulu tuh nyokap gue tuh kadang kurang suka gue ikut hal-hal yang gak mencakup ke dalam akademik. Dia pengennya ya udah lu pokoknya fokus belajar. Terus gue bilang kayak kita kerjaan atau buat masuk ke kuliah atau SMA tuh bukan dari akademik aja loh. Kita bisa dari non akademik juga gitu kan. Kayak dari basket. Sampai gue waktu pas mau masuk SMA, gue tuh ditawarin buat masuk ke SMA 3 Teladan. Yang basketnya jago semua. Iya kan, jago banget basketnya. Itu gue bahkan sampai dapat undangan dari kepala sekolahnya. Keren. SMA mana ada kan undangan. Bener. Itu prestasi loh. Iya itu dia. Makanya dari situ nyokap gue tuh ngelihat ternyata anak gue tuh emang potensinya di olahraga gitu loh. Akhirnya pas dari SMP tuh gue udah ikut kejuaraan volley. Itu sama apa-apa gue dulu sama kembaran gue. Cuma baru kali ini aja gue beda e-sport. Terpisahkan. Tapi gini, flashback dikit ya. Berarti sekarang kan kita ngomong lo sebagai seorang atlet game. Atlet e-sports gitu ya. Sebelumnya waktu lo kecil gitu ya. Emang udah terbiasa main game atau justru PUBG dan game online ini atau e-sports ini adalah suatu hal yang baru buat lo? Hal yang baru sih. Karena kalau dulu tuh gue main game paling The Sims. Gue mikirnya apa Age of Empire kayak Counter Strike kayak apa beda banget Jadi makanya pas awal gue ke PUBG itu kayak ini challenge baru buat gue gitu kan. Kayak dulu gue basket terus gue dikatain cupu. Gue pengen improve dengan gameplay gue. Akhirnya gue improve juga. Nah itu yang gue tekatin di dalam game PUBG juga. Ya gue pengen kayak orang mandang gue, Mute cupu. Tapi gue pengen lihat orang juga lama-lama, ternyata Mute bisa gitu loh. Jago lo dia lo. Gila jago. Gue gak berani sih lawan lo. Pasti gue kalah, udah hancur. Udah gue diceng-cengin gue udah pasti sama lo. Nih, kalau misalnya kita ngomongin soal atlet ya. Atlet tuh pasti punya persyaratannya. Let's say anak basket nih ya. Mesti tahu cara ngedribble ya kan. Gimana harus cara shoot, lay up ya gitu-gitu nih. Nah tapi kalau misalnya jadi atlet e-sports itu dinilainya skillnya harus ngapain? Sebenarnya kalau di e-sport itu skill tapi lebih ke attitude sama mental kita sih. Attitude tuh nomor 1 menurut gue di e-sport. Kayak banyak banget player-player di e-sport karena attitude-nya jelek akhirnya dia mati di e-sport akhirnya udah gak dipandang lagi di e-sport. Banyak banget yang kayak gitu. Attitude ya justru yang nomor 1 gitu ya. Mental. Kenapa mental?
Karena ya kita kayak misalkan tanding NBA, gameplaynya siapa lagi jelek, pasti dihujat habis-habisan. Nah sama juga kayak gini, apalagi sekarang lagi turnamen online kan. Semua orang fokus ngetik, komen buat ngedukung ngetik. Ngedukung atau ngehina sih. Iya. Nah itu dia makanya. Sekarang kayak perwakilan dari Indonesia, BTR sama Aero kan lagi ke Dubai kan buat PMGC. Sempat di Day One BTR sama Aero tuh gameplaynya kurang maksimal. Apalagi BTR itu dulu dari udah 4 season kali mereka juara dunia berkali-kali. Kayak gameplay mereka tuh wah gila unbeatable banget. Nah sempet di Day One itu mereka mainnya jelek. Kan rata-rata netizen ya gimana omongannya gak disaring dulu kan. Ya udah asal aja ceplos kayak kan cupu lah. Dia gak ngeliat gitu ya. Ini cuma digital gitu. Paling gak ada yang langsung gue. Wah itu dihujat habis-habisan. Itu dia maksud gue dari situ. Mental lu dilatih. Lu kuat apa enggak. Banyak tim-tim yang kayak kadang gameplaynya bagus. Tiba-tiba jelek. Nah terus dihujat habis-habisan. Mentalnya down. Akhirnya makin jelek lagi mainnya. Sedangkan kalau menurut gue ya kalau BTR kayak digituin mereka makin mau nunjukin kalau mereka tuh bisa. Makin panas ya. Yang tadinya mereka di Day One hashtag 16, di Day itu mereka udah langsung ke hashtag 15, hashtag ke-5. Keren. Naik levelnya tinggi banget, cepet banget gitu ya. Itu parah. Nah kalau lo sendiri waktu awal, lo di tes mentalnya gimana? Di tes mentalnya itu dikata-katain orang. Bahkan satu tim gue tahu dia dulu tapi mantan satu tim gue. Bukan mantan. Sekarang udah gak ada, udah hilang dari dunia ini kayaknya. Jadi satu tim lo aja itu ngeceng-cengin lo, ngecupu-cupuin lo gitu. Tapi lewat ke orang lain. Nah orang lain ini nyampein ke gue, oh ternyata gini orangnya. Terus lama-lama ya udah dia ngilang dari e-sport. Mau ngomong apa ke mantan temennya? Ya good luck aja. Jangan terlalu banyak ngedoain yang gak baik. Nanti buat diri sendiri loh itu kedoanya. Ini mantan teammates ya? Iya. Bukan mantan pacar ya? Bukan. Siapa lupa ingatan. lupa. Kalau ngomong mantan pacar lupa. Nah kalau kita ngomongin PUBG juga gitu kan ya. Ada rank-ranknya nih. Ini yang kemarin kita denger di episode sebelumnya barengan sama Oji. Ada kayak posisi-posisi tank, assistant support. Nah kalau lo di PUBG Mobile nih. Buat orang-orang yang belum ngikutin. Posisi lo di mana? In-game leader, scouter, sama rusher. Artinya? Kalau in-game leader itu kita nge-lead dalam satu match nih. Kita yang nge-lead game itu. Kita harus kemana, kita harus ngapain. Tim leader gitu ya? Ya tim leadernya. Kalau scouter itu nyari posisi buat rotasi atau nyari posisi aman untuk tim juga. Sebenarnya posisi paling susah sih menurutku karena ya kalau misalkan kita nggak dapetin posisi yang paling aman buat tim, ya udah mati. Bisa kebunuh semua. Iya itu dia. Kalau rusher ya harus punya aim yang keras lah. Gitu. Jadi bisa dibilang nih more than just a game. Ini lebih ke teamwork, lebih ke latihan gimana caranya kita bisa kompak barengan sama teammates kita gitu ya. Di tim tuh itu dia makanya jangan pengen terlihat paling bagus tapi kalian tunjukin gameplay tim kalian tuh paling bagus. Jangan individual, kalian tuh main teamwork. Ego loh, jangan gitu ya. Jangan nunjukin egoisnya dia, nunjukin kayak wah gue pengen dilihat sama orang-orang. Iya betul. Itu tuh biasanya yang kalah tuh pas itu. Rata-rata yang kayak pengennya terlihat paling bagus akhirnya timnya gini deh. Kalau suatu tim mainnya jelek, walaupun di situ ada satu orang yang mainnya bagus, tetap aja itu orang pasti dibilang jelek juga mainnya. Karena tim itu kan jelek kan mainnya. Jadi yang paling jago ya emang komentator ya? Iya, emang paling tahu segalanya. Nah, lo emang dari awal udah tergabung barengan sama tim gitu kan ya? Iya. Udah tergabung barengan sama sebuah tim yang bisa dibilang established gitu ya? Mereka udah pada main sebelum lo. Udah pada jago-jago, udah ngeceng-cengin lo, udah ngetes mental lo gitu ya. Tapi di satu sisi gara-gara lo gabung barengan sama tim itu, ya mau gak mau chemistry-nya harus kebangun gak sih? Iya betul. Gimana caranya di tengah tekanan yang banyak sekali, tapi lo bisa akur gitu dan bisa bagus chemistry-nya. Sebenarnya gak akur sih. Gak akur? Oh. Gak akurnya tuh, ya gimana ya, ngebahas tentang mantan satu tim juga ini. Oh iya, keluarin aja gak apa-apa, emang di sini waktunya buat lo curhat. Kayak dia egonya tinggi sih. Kayak kita misalkan kita itu dulu 5 player. Dulu 5 player. Kan PUBG itu 4 player doang kan yang untuk dimainin untuk satu match. Nah satu orang ini dia gak pernah mau diganti. Sedangkan deh kalau lu aim lu paling bagus lu sebagai carry. Kalau carry itu kan dia paling bagus. Maksudnya dia bisa jaga posisi, bisa jaga badan, pintar ngambil posisi, ngeflank atau apa, jago lah. Nah, cuma kayak ya udah dia tuh sekedar bisa main, kayak ya udah dia sebagai support kan soalnya. Support itu orang belakang.
Cuma ya dia nggak mau di rolling kayak ya udah kalau misalkan gameplay lu bagus oke, dimainin, tapi kalau misalkan permainan lu lagi kurang ya mending lu diganti. Kalau ini nggak mau. Di situ terus sebenarnya bentroknya dulu. Dulu tapi ya. Semenjak akhirnya dia keluar, udah alhamdulillahnya bisa juara terus. Oke, sering nenteng piala berarti ya. Alhamdulillah. Selain itu, cara untuk gampang akrab barengan sama teammates yang lain apa? Banyak latihan gitu mungkin? Iya, banyak latihan. Terus kalau di tim gue biasanya evaluasi nggak pernah sih. Maksudnya kadang kan banyak banget tim-tim yang evaluasi pakai emosi yang sampai anjing-anjingan lah. Lu tuh goblok lu gini. Kalau di tim gue nggak. Gue dari awal kan maksudnya pas pergantian roster gue nyari pemain baru kan. Kayak dari awal mereka masuk gue bilang kayak kita di sini evaluasi nggak pernah pakai bahasa-bahasa yang kasar. Kayak emang tim gue tuh ada yang nggak kebiasa dengan kata-kata kasar. Karena sekalinya di kasarin dia baper atau enggak dia marah, akhirnya mood dia jelek, gameplay dia hancur. Itu Pisces tuh biasanya kayak gitu. Pisces banget ya. Nah akhirnya di situ udah gue kasih tahu kan harus kayak gimana. Akhirnya dari situ sih udah kebiasa, jadinya kayak misteri udah kebentuk sendiri lama-lama dengan kita main bareng terus. Gila ya, jadi mau gak mau udah jadi lah ya, ibaratnya kayak misterinya makin kebangun sendiri. Dan ya attitude-nya juga mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Dan ya emang ya kalau misalnya lo kerja udah gitu dievaluasi di anjing-anjingin gitu ya. Jadi gak nyaman juga sebenarnya. Iya benar-benar. Tapi ya mental sih ya. Mental itu dia. Nih yang gue salut banget sama mental dari para pro player, para atlet e-sports ini nih, kayak gue baca satu artikel yang ada di Washington Post gitu ya. Kalau pro player itu atau atlet gitu ya, itu gak seindah yang dibayangkan. Dimana lo latihannya kurang lebih 12 jam sehari, 1 hari libur doang, terus belum lagi kalau misalnya udah latihan, udah sibuk segala macam, ketemu fans, mesti banyak kerjaan-kerjaan lain. Bener. Emang seperti itu, lo latihan 12 jam sehari? Kalau cewek nggak terlalu banyak sih latihannya. Kalau cowok rata-rata 12 jam. Hampir 12 jam lah, kayak mereka latihan siang sampai sore, abis itu malamnya latihan lagi. Kalau cewek rata-rata latihannya malam. Cuma ya sebenarnya kalau untuk waktu libur sama sih, kayak misalkan kita libur tuh Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat udah itu latihan terus. Jadi kayak kadang waktu buat liburan sama keluarga kurang sih. Jadinya kayak buat nongkrong gitu-gitu jarang. Tapi kan maksudnya itu kan PUBG berarti pakai handphone gitu ya? Iya. Bisa di mana-mana gitu kan sebenarnya? Bisa di mana-mana, cuma kan sinyal ngaruh kan. Cuma kita kan nggak tahu kita misalkan lagi pergi kemana, tiba-tiba sinyal jelek kita nggak bisa main kan. Di Rose lagi gimana sih lu? Iya, belum lagi kayak pasti ada aja yang ngomong kayak ya gimana sih lagian udah tahu latihan atau turnamen gitu. Apalagi biasanya turnamen itu diadainnya Sabtu Minggu. Apalagi kalau ada turnamen gak ada waktu libur kan. Iya benar. Jadi udah Senin sampai Jumat lu latihan. Iya, Sabtu Minggu turnamen. Senin latihan lagi, gak ada libur gitu. Gak ada libur makanya. Gila, ketempa banget ya. Berarti udah bisa dibilang game tuh buat lo bukan sebuah hal yang dalam tanda kutip fun gitu ya. Rata-rata kan orang main game untuk bisa fun, bisa stress relief gitu ya. Malah stresnya banyak juga ya. Stresnya banyak sih, apalagi kalau misalkan gameplay tim lagi hancur gitu kan. Kayak moodnya lagi pada jelek, tiba-tiba harus turnamen. Terus gameplay jelek, itu udah pusing banget kayak aduh harus kayak gimana, akhirnya evaluasi. Kayak kita harus kayak gini, ngebangun mood terus gitu. Gila, itu sih berat sih ya. Gue juga kalau denger ceritanya, wah ini berat banget pasti ya. Terus poinnya juga kalau misalkan orang bilang di e-sport tuh gampang, enak banget, gajinya gede. Gak semua e-sport kok gajinya gede. Oh gitu? Banyak yang ngeluh karena gajinya kecil. Tergantung e-sportnya dan tergantung lu ngebangun diri lu di dalam e-sport itu kayak gimana. Kalau misalkan lu di dalam tim itu cuma sebagai pro player, tapi gameplay lu gitu-gitu aja. Terus lu gak bisa mencari potensi lu di hal lain. Kayak misalkan gue pro player, tapi maksudnya potensi gue ada di hal lain. Kayak misalkan gue makeup, gue bisa suka sharing. Iya. Hobi-hobi lain yang ternyata bisa diekspor jadi sebuah konten gitu ya. Nih, seru juga sih lu nyinggung soal kemampuan di bidang lain gitu ya. Yang bisa dibilang jadi hal yang menunjang lo juga gitu ya. Lo nyebut make up, lo nyebut segala macamnya gitu ya. Nih soalnya kalau misalnya gue ngomongin soal main game. Ini kan kita tangannya nih begini nih. Kalau make up tangannya begini. Dua-duanya nih punya kemampuan motorik nih berarti nih. Nih coba nih kita ngomongin soal game dulu ya. Lo ada latihan khususnya gitu gak sih untuk hal-hal motorik gini? Gini-gininya. Ada sih. Latihannya ngapain? Apaan tuh? Tim deathmatch. Aduh. Tim deathmatch gimana tuh? Jadi 4 lawan 4 sih. Sesama tim? Enggak. Sama random. Kadang kalau misalkan mau turnamen atau mau latihan, pemanasan dulu. Ada pemanasannya gitu. Gimana pemanasannya?
4 lawan 4. Oke. Jadi kita sama musuh, kadang sama tim pemanasan juga itu sih. bukan kerak-kerak gitu, pemanasannya Enggak, main. main pemanasannya. Oke, Itu ngelatih refleks buat close combat, kayak buat jarak dekat gitu. Oke, itu juga itu bagian dari latihan gitu ya. Tapi pernah cedera fisik gak? Gara-gara tiba-tiba keseleok apa gimana gitu gara-gara main? Pernah banget. Pegel banget? Iya. Pernah kayak kram gitu tangan, gara-gara saking pegelnya kan. Sempat turnamen yang lama banget, kayak dalam sehari tuh 6 match kalau gak salah. Oke, sehari? Iya. Satu match kira-kira berapa jam? 30-45 menit lah. Oke. Capek banget tuh. Wah pas lagi main kaku banget. Kram gitu. Jempolnya bisa kram. Iya. Karena pegel kan kayak kita kan megang HP berjam-jam kayak gitu terus. Leher gitu-gitu juga gak sih? Pegel. Gila. Kayak kadang main sambil tiduran juga. Oh, kalau udah capek banget. Tapi tetap jago. Amin. Oke, jadi bisa kita tahu nih beberapa hal yang menarik banget seputar menjadi seorang atlet e-sports gitu ya. Ya emang seru sih, emang menyenangkan gitu ya. Tapi ternyata ada hal-hal negatifnya juga gitu ya. Karena ya ada orang-orang toksik. Iya ya betul. Kan? Ada komentar-komentar toksik. Dan juga harus kuat secara mental, harus kuat juga secara fisik. Yep. Nah mentalnya seorang Mute ini udah terjaga banget nih. Udah siap dengan segala macam komen. Harus. Gimana kalau misalnya sekarang kita bacain komen-komen yang ada di Instagram kita? Boleh. Nah, karena kan kemarin tuh waktu misalnya kita cek di Instagram di @MLDspot kan, itu ada kolom pertanyaan. Jadi orang-orang yang ngefans sama Mute, yang pengen nanya semua hal sama Mute, ini boleh banget di @MLDspot, nanti bakal dibacain di MLD Podcast nih. Nah, kita langsung baca beberapa pertanyaan. Udah siap? Siap. Siap ya? Siap mental. Siap mental. Oke, yang pertama dari @Vivaldo Gibran 1011. Apakah HP berpengaruh agar spray down data? Ngaruh sih. Pengaruhnya gimana? Ngaruh apalagi buat jarak jauh. Kayak misalnya kita nembak orang jarak jauh. Kalau misalnya aku kan pengguna pakai iPhone kan. Itu masuk pelurunya lebih cepat. Masuk dan kayak lebih tepat gitu loh. Kadang kalau misalkan... jadi setiap handphone juga punya perbedaan sendiri-sendirinya gitu? Iya itu dia makanya sebenarnya tapi ya kayak gue pengen punya iPhone yang bagus buat main game. Ya gue usaha, gue hasilin duit. Dengan usaha gue hasilin duit, gue bisa kebeli. Iya. Banyak kan yang cuma ngeluh, alah paling karena menang device aja. Tapi gak ada usahanya juga, dia cuma bisa komplain doang. Tapi dia gak ada usaha buat dapetin itu. Marahnya ke situ jangan ke aku dong. Emosi ini jadinya. Emosi nih jadinya. Tapi gitu ya, jadi kamu sendiri juga ngerasain berpengaruhnya dulu sebuah gadget. Dulu gue awal main PUBG tuh awalnya pakai 6S Plus. Itu tuh grafik paling bagus ultra. High malah. Sedangkan PUBG itu paling bagus smooth extreme kan. Gue cuma bisa pakai smooth high. High itu ngeframe parah. Kayak misalkan itu ada 5 tingkat grafik. Gue itu tingkat 3, paling bagus tingkat 5. Jadi belum yang sempurna-sempurna banget gitu ya. Belum sempurna. Jadi ya mau gak mau lo harus level up lagi gadgetnya supaya bisa dapat performa yang lebih bagus gitu ya. Nah kalau performanya udah bagus ya buktiin deh jago apa enggak gitu. Gue beli pakai duit uang jajan gue. Kalau misalkan orang bilang, Mute hidupnya enaknya, kalian gak tahu dulu gue uang jajan dikasih orang tua itu gue pas-pasin banget buat gue belanja sama buat gue hidup selama gue di kampus. Denger tuh. Apalagi gue ngampus ngerantau kan di Bandung. Di Bandung? Di Unpad gue. Kuliah di Unpad. Oke. Tuh dari Vivaldo Gibran 1011 udah dijawab. Berikutnya adalah pertanyaan dari @Diwara. Kenapa minatnya PUBG? Kenapa gak ke contohnya game lain seperti Free Fire atau game-game yang lainnya? Kalau PUBG kayak lebih realistis aja gitu. Realistisnya gimana emang? Kayak ada di real life-nya, gitu kan? Game perangnya kan karena kayak lebih ada di... Gak fantasi gitu ya? Kalau Mobile Legends baru-baru ini sih main tapi iseng-iseng doang. Suka buat lawakan viewer aja. Jadi cuma buat ceng-cengan aja, buat seru-seruan aja. Tapi kalau game perang yang lainnya? Enggak sih, cuma PUBG doang. Udah sama Mobile Legends juga baru-baru ini. Tapi kalau untuk, ya walaupun ya lo mungkin have fun-nya udah gak main game lagi ya. Tapi coba main game lain gitu kan. Kita cuma sekarang ada Call of Duty, ada Fortnite, ada... Sempet sih, CODM kan yang mobile-nya ada kan itu. Cuma kayak kurang suka aja karena kan itu pakainya FPP kan. First person perspective. Kalau gue lebih suka... Third person? Iya. Yang kelihatan orangnya gitu. Oke. Tuh ya jadi udah kejawab ya pertanyaan dari @Diwara. Berikutnya dari @dish.melia.
Nih nanya sekaligus ini nih minta tips nih. Cara latihan mute biar aimnya lurus. Latihan training aja, kayak misalkan kita lu sukanya pakai scope apa? Pokoknya lu cobain aja pakai scope 3, scope 4, scope 6. Ngerti. Sama red dot. Oke. Itu lu cobain pakai semua grip atau lu enggak jangan pakai apapun, jangan pakai attachment apapun, lu latihan itu terus lu cari sensitivity lu. Sensitivity itu kira-kira enaknya kita buat nembak itu kayak gimana? Kayak misalnya gue pakai device iPhone. Setiap device aja beda-beda sensitivity-nya. Oke. Itu, nah dari situ latihan terus, training yang kita PW-nya kayak gimana. Karena beda-beda sih tiap orang kan, kayak misalkan gue PW-nya pakai sensitivity berapa, orang lain berapa, kan beda-beda kan. Makanya dari situ training terus aja, latihan terus. Tapi kalau lo biar nemuin enaknya gitu, atau mungkin bisa dapetin aim lurusnya versi lo tuh butuh percobaan berapa lama tuh? Lumayan lama sih, kayak seminggu 2 mingguan. Oh, tuh kayak lo ngetes mulu nih kira-kira ini enak apa enggak? Coba lagi kira-kira enaknya. Dan itu udah ampuh banget nih ya sekarang, jadi kayak one shot kill bisa banget nih. Ya lumayan lah. Oke, itu udah kejawab ya @dish.melia. Dan berikutnya dari @emiliowijaya05. Hal terberat yang pernah dialamin sebagai seorang IGL? Hal terberat? Kalau mood lagi gak bagus, terus kayak lagi down banget, tapi mau gak mau kita lagi turnamen, kita harus ngelit. Itu sih. Kalau moodnya tuh biasanya downnya gara-gara apa sih? Karena apa ya? Kayak misalkan ya kalau lagi bad mood aja gitu. Kalau berantem sama pacar gak terlalu sih, gak terlalu ngaruh. Justru di emosinya diluapin. Jadi kesel, jadi emosi diluapin di situ malah. Paling kalau misalkan lagi apa ya? Lagi lapar kali ya. Lagi lapar. Atau emang lagi capek. Lagi capek nih misalnya bisa ada kerjaan. Terus malamnya turnamen. Terus karena moodnya lagi gak bagus. Terus karena capek akhirnya mainnya jadi down. Terus mau gak mau kan harus ngelit kan. Wah itu jadi pusing banget sih. Kayak harus bingung harus kemana. Harus kemana. Tapi alhamdulillahnya di tim juga bisa. Maksudnya bisa bantu-bantu juga. Di timku kan ada yang mantan IGL juga sebelumnya. Kayak dia bisa bantu aku juga. Jadi enaknya gitu ya, teamwork ya. Iya. Teamwork makes a dream work. Bukan quotes dari aku. Aku cuma nyontek aja. Berikutnya dari Ara Kyle. Kenapa milih masuk Onyx? Karena e-sport yang pertama kali nawarin Onyx. Itu aja dan masih nyaman sampai sekarang? Iya nyaman sih alhamdulillah. Maksudnya atasan-atasanku juga baik sih ke aku alhamdulillahnya. Kayak misalkan aku kayak minta kok boleh minta GH enggak buat player-player. Karena kan rata-rata player di tim gue kan itu dari luar kota semua. Gue doang yang di Jakarta. Jadi kayak gue butuh GH kalau misalkan tim gue lagi pada ke Jakarta. Kasihan juga kan kayak misalkan harus buka hotel misalkan tapi sebenarnya tetap dibayarin sama e-sport gue cuma kayak reimburse gitu-gitu cuma ya udah akhirnya gue minta apa-apapun dikasih sih enaknya. Tapi dari cerita lo tadi di awal-awal nih mungkin tadi kita sempat ngobrol-ngobrol kalau lo sendiri dari dulu main basket olahraga fisik gitu ya itu selalu kembaran barengan sama kembaran lo gitu ya kemana-mana berdua maksudnya teamworknya bagus banget nih. Kenapa gak join aja berdua, kenapa sendiri-sendiri sama kembarannya? Sebenarnya ada sih keinginan sama-sama ada kayak misal waktu itu aku pernah nanya Bil lu pengen gak masuk ke tim gue gitu kan kayak pengen juga terus kayak dia nawarin Mut kalau misalkan masuk ke gue gimana pengen juga sih cuma sama-sama gak enak karena kayak misalkan gue sama Onyx sama-sama naikin nama kayak gue nama gue naik di Onyx kayak gue ngehargain gitu ngehargain e-sport gue dan maksudnya gue masih nyaman juga di e-sport gue ini karena segalanya dikasih, kayak semuanya gue dapat dari e-sport gue. Kayak udah apa yang buat gue gak nyaman ngapain gitu, buat gue pindah. Karena kan kalau misalnya gue pindah belum tentu kayak gue bakal nyaman. Sekarang, iya gitu. Betul. Tapi kalau misalnya keinginan untuk bisa main bareng tuh sebenarnya ada aja. Ada sih. Tapi udah pernah coba gak sih sebenarnya main bareng gitu? Pernah, waktu itu kayak misalkan gue kadang lagi pengen latihan, tapi tim gue lagi ada yang gak bisa. Terus kayak gue kadang ngajak dia gitu, Bil main yuk gitu. Latihan doang gitu ya. Terus kayak misalkan langsung mainnya bagus. Kayak fix moodnya di satu tim aja sama Bebila gitu. Langsung pada komen gitu semua. Banyak gitu ya. Tapi jagoan siapa?
Kalau beda posisi sih soalnya. Ini pertanyaan yang memecah belah bangsa nih. Soalnya pasti fanbase-nya ada sendiri-sendiri iya, kan. Oke. Sebenarnya pengennya diakui sih, bukan mengakui ya. Oke, keren. Tapi ya gitu ya, kembaran lo punya poin plusnya masing-masing. Lo juga punya poin plusnya masing-masing. Kayak misalkan kayak gue di tim gue posisinya IGL. Belum tentu dia bisa jadi IGL yang bagus juga kan. Kayak misalkan kalau dia posisinya rusher. Kan kalau gue second rusher. Kalau dia rusher. Belum tentu gue bisa sebagus dia, ya kan? Benar. Jadi kayak kita punya posisi masing-masing ya. Oke. Sama-sama melengkapi aja gitu. Keren. Apalagi kalau satu tim melengkapi banget gak sih? Ini kode. Apakah akan jadi satu tim? Will be announced. Oke deh. Itu dia pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram kita. Thank you very much yang udah ikutan ngobrol-ngobrol. Nah buat lo nih kalau misalnya pengen nanya-nanya juga ke bintang tamu kita di MLD Podcast. Jangan lupa dong nanti kalau misalnya ada postingan soal bintang tamu kita terus tanya nih, lo pengen nanya apa ke bintang tamu kita nih? Langsung cek di Instagram kita @mldspot. Jangan lupa di follow karena di sana lo juga bisa lihat beragam konten yang inspiratif dan pastinya nemenin lo dan pokoknya pas banget buat lo. Oke, itu dia obrolan kita barengan sama beberapa followers kita dan juga followersnya Mute. Sekarang kita kembali lagi nih ke obrolan kita lebih lanjut barengan sama Mute. Kayak di awal nih, tadi gue udah sempat mention dikit. Soal kalau jadi seorang e-sports, seorang player, lo auto kaya. Apakah itu benar Mute? Itu kayak tadi gue bilang, tergantung lu di e-sport itu lu ngaruhnya kayak apa. Kayak misalkan lu nge-branding lu sebagai pro player dong ya, lu misalkan lu udah gak gameplay lu gitu-gitu aja, lu gak improve, akhirnya lu keluar dari e-sport udah mati. Kayak kalau misalkan kalau gue kan maksudnya gue nge-branding diri gue bukan sebagai pro player doang. Jadi kayak misalkan gue masih kayak fashion, makeup gitu-gitu kan masih ada kan. Jadi kayak misalkan ada endorsement masuk masih ada di luar e-sport gitu loh. Kayak misalkan baju, makeup dikasih juga gitu-gitu. Itu dia. Nah tapi kan soalnya image yang kebangun di media gitu ya, yang kita lihat-lihat di social media gitu ya. Kalau jadi seorang pro player tuh enak banget hidupnya, happy, udah gitu ya. Bergelimang harta gitu ya, apalagi kalau menang kejuaraan bisa dapat duit ratusan juta bahkan miliaran gitu. Sebenarnya kayak kalau lu masuk ke e-sport ya lu harus bersyukur sih. Banyak banget player yang gak bersyukur kayak dia dapat gaji. Ya lalu main game itu hobi yang lu suka. Kenapa lu harus masih komplain, lu udah dapat duit loh. Kayak misal daripada lu jadi pemulung atau lu jadi tukang sapu, mereka nyapu lebih ribet. Terus digajinya malah gaji gedean lo. Kenapa lu masih komplain gitu loh. Kayak gue juga awalnya gaji gue berapa gitu loh. Ya gue bersyukur aja sama apa yang didapat. Maksudnya alhamdulillah dong bisa tambah-tambah buat uang jajan. Terus gue nabung buat beli HP gitu-gitu. Ya dengan gue bersyukur alhamdulillah aja dikasih rezeki terus kan dari situ. Yang pasti cukup lah ya. Iya. Cukup buat beli iPhone 14. Merasa cukup lah yang penting. Cukup buat beli Jordan gitu ya. Koleksinya makin banyak. Nabung gitu ya. lah yang penting makanya. Invest juga tapi banyak e-sports player yang juga maksudnya kalau lihat gila nih orang kaya banget gitu. Ada aja kayak gitu ya. Ada aja yang gayanya pengen terlihat kaya tapi ternyata enggak. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Gak sesuai kantongnya aja lah gayanya. Serius? Iya. Kalau gue mending beli ya asli daripada fake. Siapakah itu? Kayaknya pada tahu deh kalau temen-temen gue. Aduh, tapi gitu ya. Kalau cerita-cerita soal pro player itu sebenarnya banyak ya. Kayak kalau misalnya kita bisa bilang nih gogon ya berarti ya, gosip-gosip underground ya. Ini ya ada yang enak dibicarakan on air, ada yang enaknya off air aja sebenarnya gitu ya. Tapi kalau cerita-cerita dari teman-teman pro player gitu ya, ada gak sih sebenarnya yang akhirnya gagal dari e-sports, akhirnya mereka gulung tikar gitu. Terus sekarang mereka ngapain setelah mereka gak jadi seorang atlet e-sports? Nah salahnya tuh rata-rata kalau cowok ya, kalau cowok rata-rata mereka awalnya kuliah atau mereka masih sekolah, mereka itu akhirnya pas menjak masuk e-sport mereka berhenti sekolah, berhenti kuliah, kan dari situ kan harusnya mereka tetap lanjutin aja, walaupun setidaknya lo cuti. Iya benar, walaupun gitu. Agak berat mungkin ya, soalnya kan sebagai seorang e-sports player gitu kan jadwalnya itu dia makanya kayak gitu lu harus bisa nge-manage kayak misalkan kalau misalkan
lu belum siap untuk berhenti sekolah, kayak lu belum ada tujuan ke depannya. Lu misalkan kalau gue ya, gue pikirin buat ke depannya, gue masuk ke e-sport. Buat ke depannya gue mau ngapain nih kalau misalnya gue berhenti e-sport. Kalau gue pengen bisnis, makanya gue maksudnya gue berusaha buat naikin nama gue terus, nge-branding. Karena menurut gue kalau misalkan orang bilang usahanya karena menang nama aja, itu nggak salah juga, karena ya udah kalau misalnya kita punya nama itu udah usaha kita juga dong. Kita punya nama, kita punya fans. Bener. Kalau kita ngejual itu kita rata-rata fans kita beli dong. Ya mereka menghargai, mengapresiasi usaha kita. Ya dari situ makanya kayak kita punya tujuan ke depannya mau kayak gimana. Rata-rata banyak banget yang berhenti kuliah, akhirnya mereka udah dari sport berhenti, udah gak ngapa-ngapain, gabut. Gak ada kuliah enggak, ada kerjaan enggak. Bisa minta orang tua aja udah. Akhirnya jadi beban, makin beban. Bukan? Jadi beban makin beban. Iya. Dan itu ada aja cerita-cerita seperti itu. Ada aja kayak gitu. Karena kan ya balik lagi ya, kesempatan kan ya gak semua orang bisa dapat gitu ya. Iya. Emang sih pasti ada euforianya, wah gue dapat kesempatan jadi pro player gitu. Kadang-kadang orang-orang terbuai. Dan itu ceritanya banyak gitu ya. Banyak. Kalau cewek rata-rata problemnya itu kayak mereka masuk ke e-sport cuma pengen terkenal. Cuma pengen naikin followers. Iya. Terus habis itu pas masuk ke e-sport langsung attitude-nya jelek banget. Gak ada attitude, kayak mereka merasa paling jago. Kayak di atas langit masih ada langit. Lu gak usah ngerasa paling jago, yang penting teamwork lu ada, lu bisa ngebangun tim lu untuk juara, udah lu pasti bakal naik nama lu gitu loh. Kalau lu sendiri cara supaya stay humble gimana? Soalnya kan ya pasti ada godaan nih ya untuk lu bisa jadi lebih ini nih, jadi dagunya ke atas sombong gitu. Kalau gue sih kayak ya gue melihat kayak gue dulu kayak gimana gitu loh. Kayak dulu gue susah, misalkan gue pengen beli ini gue harus nabung dulu. Nah kayak kalau misalkan gue ngeliat temen gue lagi pergi sama temen-temen gue, pasti maksudnya ya gue bersyukur sama apa yang udah gue dapat, gue bayarin temen gue. Bukan berarti gue pengen gue haus pujian, tapi maksudnya ya ini salah satu bentuk bersyukur gitu ya. Bentuk bersyukur gue, kayak akhirnya gue bisa bisa ngeraktir teman-teman gue gitu-gitu. Yang dulu gue susah banget buat pergi aja, gue bawa 50.000 udah bersyukur banget. Gue pergi dulu berdua misalkan sama kembaran gue, Bebila. Dikasih sama nyokap bokap 100.000 buat berdua. Itu udah sama ongkos. Udah gue paling pergi cuma nongkrong doang, belinya es teh manis. Cukup. Memanage uang semini mungkin gitu ya. Oke. Makanya kalau gue sih ngeliat kayak misalkan gue punya rezeki lebih, gue bisa, maksudnya gue alhamdulillahnya udah bisa beliin orang tua ini itu, kayak misalkan lagi pergi, ayo ibu mau beli apa, Mutia beliin gitu. Ya alhamdulillah bisa kayak gitu sekarang. Kalau dulu kan minta-minta terus, bu pengen ini gitu. Dulu kan ya kadang dikasih kadang enggak. Ya alhamdulillahnya sekarang bisa ngasih mereka gitu loh. Ngomong orang tua nih, orang tua pasti ada tentangan juga atau dukung? Awalnya tapi karena keras banget gitu gak? Ngapain sih main game? Iya. Emang kamu dapetin apa dari game gitu kan? Mobil. Geplak duit ya. Tapi akhirnya biar lo ngeyakininnya kalau ini adalah sebuah pekerjaan yang legit gitu loh. Itu gimana caranya? Kayak ya udah gue tetap jalanin kuliah, tapi nggak jadi kayak kerjaan gue nggak mengganggu kuliah juga gitu loh. Kayak gue kuliah. Karena kalau gue kuliah kan dari pagi sampai sore. Paling malamnya latihan. Terus kayak gue dapetin achievement gitu-gitu. Ya yang bangga kan orang tua juga. Akhirnya kalau misalkan, apalagi orang tua, kalau misalkan lagi kumpul-kumpul arisan kan, anak gue tuh gini ya kan. Anak gue pro player PUBG. Anak kayak gitu. Akhirnya ada yang bisa dia banggain kan. Akhirnya dia ngerasa bangga juga, ternyata anak gue berprestasi gitu. Apalagi kalau misalnya kayak keponakan-keponakan atau sepupu-sepupu yang kecil kayak, ini tante anaknya ini loh. Pasti kayak puji-puji. Wah ternyata anak gue membanggakan ya. Gitu ya. Jadi ternyata dibalik itu juga ceritanya banyak, tentangan dari orang tua yang pelan-pelan bisa dilalui, dan makin kesini makin settle sebagai seorang pro player. Kalau udah pro player, kalau kita ngomongin pro berarti profesional. Kalau kita ngomongin profesional berarti hidupnya game mulu. Tadi yang gue sedikit mention ke lo gitu ya. Ya kalau kita main game tuh karena kita pengen ngerasa fun, ngerasa seneng, stress relief. Nah berhubung lo adalah seorang pro player yang kerjanya main game, berarti stress reliefnya ngapain? Nongkrong sama teman-teman atau ya kan gue punya pacar kan, ya udah ketemu pacar gitu. Atau pergi sama keluarga makan-makan gitu-gitu sih paling. Kalau udah untuk game sebagai stress relief enggak.
Enggak. Atau lo kayak coba main lain, kayak tadi lo bilang pertama kali main game main The Sims nih. Kalau lagi gak main PUBG main The Sims bikin rumah gitu. Kayak stres juga deh. Lah nih bangunan susah banget sih gitu. Pengennya udah ada bangunannya aja. Cuma langsung tempatin aja gitu. Iya. Kayak gitu ya. Terus selain itu apa lagi? Belanja atau Iya mungkin... belanja sih. Belanja online gitu kan. Kadang juga kalau lagi latihan, gue lagi stres nih. Udah belanja online aja lihat-lihat. Oke, jadi game udah bukan lagi sebuah hal yang stress relief dari seorang Mute gitu ya. Bukan lagi. Jadi hal yang serius. Jadi hal yang pekerjaan gitu ya. Iya, apalagi kan kalau gue streamer juga kan. Streamer sedangkan kayak misalkan gue bulan gue harus 80 jam. Oh ada kuotanya gitu ya? Iya, misalkan gue harus 80 jam. Kayak ya udah gue main game. Kadang kalau misalkan gue udah males main game, paling tunjukin ke viewer TikTok orang gitu, lihat-lihat. Udah gitu aja. Ya udahlah, yang penting 80 jam. Iya, penting 80 jam kelar gitu. Gila. Ya jadi stres juga gitu ya. Jadi kalau misalnya main game ya bikin tambah stres lagi gitu ya. Nah, stres juga adalah omongan-omongan dari orang. Ya enggak? Selain lo bilang game adalah jadi sebuah hal yang bikin stres, dalam gamenya adalah ada komen-komen dari orang. Komen-komen negatif, yang negatif vibes nih. Apalagi negatif vibes kalau ngomongin gini. Player cewek mah gak ada apa-apanya. Cowok yang lebih jago. Itu sering lu dapetin gitu berarti? Iya, buy one aja kita gitu. Ditantangin langsung gitu ya. Tapi enggak sih, kalau gue jarang sih bacain komen. Jarang? Iya, kalau misalkan komen-komen kayak gitu gue delete paling. Tapi gue udah bodo amat banget. Dari dulu gue bodo amat banget sama komen orang. Tapi anggapan-anggapan gitu soal player cowok tuh lebih jago dari player cewek, gimana lo ngehadapinnya? Banyak kok. Dulu setim gue itu ada namanya Onikozi. Dia gila banget sih gameplaynya, udah kayak cowok. Bahkan cowok kalah kali gameplay sama dia beberapa. Sampai teman gue ada dia di Bigetron, namanya Luxi. Kayak dia mengakui juga kayak anjir Ozzy jago banget gitu. Dia mengakui karena emang refleksnya udah bukan refleks cewek. Kalau cewek main itu gameplaynya ketebak kayak gimana gerak-geriknya. Kalau dia tuh sampai dikira dia di joki gitu. Dia hode. Dia mainin orang lain. Terus pernah juga dituduh nge-cheat. Kayak ya udah lu cupu-cupu aja, jangan tuduh satu tim gue nge-cheat gitu loh. Coba aja. Iri bilang bos gitu kan. Jadi ya ini juga sekaligus ngebuktiin gitu ya. Ya kalau player cewek juga bisa sama jagonya seperti player cowok gitu ya. Yang penting ada kemauan aja. Jadi kayak kalau misalnya lu sekarang ditantangin one by one sama cowok gitu gak takut? Gak takut, biasa aja. Gue sering kok ngajakin teman-teman gue. Keren. Kayak kita by one yuk. Kayak gitu juga ngelatih mental, ngelatih refleks kita juga kan. Kayak gitu. Kadang kayak di TDM itu kita kayak by one gitu. Kayak gitu-gitu. Ngelatih sebenarnya itu juga. Jadi dari pengalaman lo udah makan asam garam lah ya. Dari dunia e-sports ini. Iya, pahit-pahitnya semua udah. Seneng gak? Happy gak so far? Happy sih alhamdulillah sampai sekarang kayak dapetin achievement yang ya jadi ada reward buat diri sendiri. Kayak misalkan gue pengen beli apa. Terus gue alhamdulillah dapet rezeki lebih, akhirnya bisa kebeli. Itu yang bikin senang. Kayak kita punya reward buat diri sendiri juga kan. Senang ngejalaninnya semua gitu ya. Apalagi dengan reward-reward yang lo dapetin gitu ya. Tapi gini ya, gue pengen nanya soalnya kan apalagi kalau nanya sama orang tua gitu ya. Ini kalau jadi gamers tuh jenjang karirnya mau kemana? Iya kan? Sih. Itu kan pertanyaan yang kita juga masih jadi tanda tanya gitu ya. Kalau misalnya jadi gamers sebenarnya jenjang kerjanya mau kemana? Rata-rata sekarang anak e-sport lagi pada streaming sih. Mereka jadi streamer itu lumayan soalnya buat tambah-tambahan uang kan. Itu soalnya kalau misalkan kita jadi streamer udah terkenal banget, itu gajinya bisa ratusan juta soalnya. Wah, sebulan. Apa aku jadi streamer aja? Jadi bisa ratusan juta. Iya, makanya rata-rata anak e-sport misalkan mereka berhenti jadi pro player, mereka rata-rata maunya jadi streamer sih. Oke. Dan kalau jadi streamer ya berkelanjutan ya, nggak ada berhentinya. Yang penting serajin-rajinnya lo aja gitu. Iya, betul. Tapi kan kalau atlet sepak bola, atlet basket kan mungkin umurnya sampai umur 40 habis itu dia pensiun. Atau mungkin ada cedera yang ngebuat dia pensiun. Tapi rata-rata sekitar 35, 40. Maksudnya adalah orang-orang biasanya tahu batasannya gitu. Kalau di e-sports ada batasannya gitu gak sih? Sebenarnya gak ada, cuma rata-rata kayak mereka udah kesadaran sendiri sih. Kayak misalkan mereka udah berkeluarga gitu, akhirnya gak lama mereka berhenti gitu-gitu sih. Kayak karena mikir juga kan mereka udah punya anak, anaknya ditinggal main mulu kan kasihan. Misalkan kita main game kan berisik kan. Anak mau tidur, ganggu ya kan kayak gitu. Makanya rata-rata paling umur paling tua gak sampai 30 deh kayaknya. Oke.
Itu Abis akhirnya mereka berhenti sendiri. Berhenti, abis itu mereka berhenti jadi streamer. Ya, rata-rata kayak gitu. Rata-rata kayak gitu ya. Tapi dari pengalaman lo ngeliat teman-teman gitu-gitu, ada yang banting setir gitu gak kayak dari seorang pro player, abis itu tiba-tiba jadi bisnis apa gitu, atau usaha apa gitu? Oh iya, banyak sih. Nah rata-rata malah kayak beberapa pro player juga ada yang kayak gitu sih, kayak mereka pro player tapi mereka bisnis juga. Mungkin mereka mikir juga itu bagusnya. Mereka mikir buat kedepannya, kalau gue berhenti jadi pro player setidaknya gue masih punya bisnis. Iya kan kayak gitu. Oke. Jadi kayak mereka masih tetap mikirin kedepannya gitu. Iya. Tapi untuk ini ya, karir-karir yang lain, contohnya tadi kan streamer, content creator juga pasti gitu ya. Ada gak sih yang abis jadi player nih, terus jadi coach gitu? Ada. Banyak. Oh gitu? Banyak yang kayak gitu. Mereka jadi coachnya tim apa. Ada kok dari temen gue namanya Koen Truff. Dia tadinya dia pro player di Aerowolf. Dia berhenti sekarang jadi coach di eSport Aura. Oke. Jadi owner bikin tim sendiri gitu ada juga? Rata-rata itu yang kayak misalkan tim-tim dulu sih. Dulu kan CEO-nya BTR dulu kan player game juga. Keren. Cuma dia bikin tim sama temennya. Oke, dia ngerekrut orang lagi gitu ya. Jadi ya bisa dibilang ya regenerasi juga tetap ada gitu ya. Dan talent-talent muda ya gini ya, banyak banget orang-orang yang main game sekarang. Dan pasti talentnya juga bagus-bagus gitu ya. Nah kalau dari lo sendiri nih sebagai seorang pro player gitu ya, ngelihat talent-talent scouting itu gimana? Makin jago, makin ngerasa tersaingi apa enggak? Iya sih, kayak kalau udah merasa tersaingi, gue harus lebih nih dari ini. Gak mau, jiwa kompetitifnya keluar. Tapi kalau di tim gitu regenerasinya berapa lama sih? Kayak ada pemain baru, ada atlet baru gitu-gitu? Kayak gitu biasanya setahun 2 tahun sih. Setahun 2 kali. Paling tahun ini aku udah beberapa kali ganti player, tapi player kelima. Jadi kan aku 4 player. Nah player kelima itu cadangannya gitu ya? Iya, soalnya kadang ada beberapa player gue yang kayak kadang gak bisa main. Akhirnya gue kayak pusing kan kalau misalkan dia gak bisa main terus atau lagi mau turnamen. Pusing kan kayak gitu. Akhirnya ya udah mending cari player kelima lah daripada pusing sendiri. Oke. Jadi tetap ada kesempatannya buat orang-orang yang mungkin baru mau mulai pengen jadi seorang pro player itu masih bisa gitu ya. Dan kesempatannya masih terbuka lebar gitu ya. Nih, seorang Mutia, seorang Mute, seorang pro player masih main game sampai sekarang, masih aktif sampai sekarang. Lo melihat sampai kapan lo akan terus main game? Sampai akhirnya bosan sendiri sih kayaknya. Sekarang belum bosan kan? Sekarang belum bosan, belum jenuh-jenuh banget sih. Oke. Jadi masih akan tetap dilaksanakan? Iya. Kira-kira lo ngelihat 10 tahun ke depan lo mau ngapain? Masih akan ada di kayak dunia? Kayak gue udah bisnis deh. Oh bisnis? Iya. udah jauh dari game gitu? Clothing ya. Oh clothing. Jadi abis ini ngalir ke hobi yang lain di dunia fashion gitu ya? Bikin clothing line sendiri. Iya. Jadi akan ada fasenya lo ngelihat, akan ada fasenya lo akan berhenti dari dunia game? Iya, pasti. Oke. Wah, hati-hati nih kita bisa kangen nanti. Oke, ini buat teman-teman yang sekarang lagi nonton, yang lagi dengerin kita di MLD Podcast gini, ada yang pengen disampaikan gak? Pokoknya kalau misalkan kalian mau dapetin apa yang kalian mau, usaha dan doa, jangan cuma ngeluh doang. Dan bersyukur kalau kalian udah dapetin apa yang kalian mau. Oke, pesan untuk generasi player berikutnya? Usaha terus maksimal mungkin. Selama kalian, maksudnya kalau kalian dihina biarin aja, tapi kalian tunjukin dengan gameplay kalian yang semakin improve. Tunjukin dengan gameplay yang semakin improve dan tunjukin dengan harta yang kalian dapatkan. Iya. Selama ada gak apa-apa sombong, daripada gak ada tapi sombong kan. Itu dia, daripada gak ada tapi emang siapa yang ada? Perlu disebutin, bisikin aja ya. Oke, dan itulah obrolan kita barengan sama Mute di sini. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Kita tahu banyak banget seputar dunia game. Seputar atlet e-sport itu seperti apa, ada pahitnya, ada manisnya gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi gambaran buat teman-teman kalau emang pengen terjun ke dunia e-sport juga. Nah sebelum kita cabut, pengen ngingetin aja nih, jangan lupa untuk dengerin episode-episode terbaru kita, including this episode, MLD Podcast, adanya di Spotify kita. Jangan lupa dicek tuh MLD Podcast. Udah gitu videonya juga lo bisa lihat, ada di YouTube channel kita MLD Spot TV. Lo like, lo share, lo komen, lo subscribe, dan jangan lupa bunyiin lonceng buat lo tahu nih updatean video-video terbaru yang ada di MLD Spot TV. Dan follow juga Instagram kita di @MLDspot untuk tahu updatean terbaru dari MLD Podcast. Kalau gitu Reza akan dipamit. Terima kasih Mute. Ya sama-sama. Bye-bye. Thank you juga. Bye-bye. Dan jangan lupa guys, get yourself inspired by MLD Spot.